Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul The Tower. The Tower adalah film action thriller yang rilis pada tahun 2012. Film diawali dari Daiho, seorang ayah yang ingin merayakan malam Natal bersama putrinya yang bernama Hana di taman hiburan sambil menikmati salju. Tetapi sayangnya ada berita yang mengatakan bahwa pada malam Natal cuaca akan cerah dan berhati-hati akan ada angin kencang. Hana pun mulai kecewa. Tetapi sang ayah tetap menghiburnya dan berkata, "Percayalah kepada ayahmu. Natal tahun ini akan menjadi yang terindah. Datanglah ke kantor ayah sepulang sekolah, dan kamu akan tahu." Scene berpindah ke Tower Sky, di mana lokasi tempat Daiho bekerja. Terlihat semua karyawan pada sibuk bekerja untuk menyiapkan pesta malam Natal. Tetapi sialnya di saat bekerja, ada seorang koki yang lalai dan membuat masakan menjadi gosong yang terbakar. Dan sialnya alat penyiram di dapur tidak bekerja, yang membuat karyawan harus memadamkan api secara manual. Setelah itu, Daiho pun datang ke lokasi untuk memeriksa alat penyiram tersebut. Yang ternyata pipa saluran air pada penyiram tersebut telah membeku, sehingga mengakibatkan di lantai 60-80 tidak ada air. Daiho pun segera melaporkan masalah tersebut kepada manajer hotel untuk segera memperbaikinya. Tetapi sang manajer mengabaikannya dan berkata bahwa semua orang sedang sibuk untuk persiapan pesta malam Natal. Jadi perbaikannya dilakukan setelah pesta usai. Scene berpindah di mana Hana telah datang ke kantor ayahnya. Ia pun ditemani oleh gebetan ayahnya yang bernama Yeonhee. Karena ibu Hana sudah meninggal, Hana mempunyai misi untuk mendekatkan ayahnya dengan Yeonhee agar bisa cepat menikah. Sehingga Hana pun sangat senang di dekat Yeonhee dan terus mendekatkan ayahnya dengan Yeonhee. Kembali ke manajer hotel. Dikarenakan ada berita yang mengatakan bahwa akan ada angin kencang, sang manajer pun mengajukan untuk membatalkan penerbangan helikopter yang bertujuan untuk menebarkan salju buatan di saat malam Natal nanti. Tetapi sang pemilik hotel Mr. Jo pun menolak pengajuan tersebut dan ingin terus menjalankannya. Setelah itu tibalah acara malam Natal yang telah ditunggu-tunggu. Banyak sekali orang penting yang hadir di acara tersebut. Dan acara berjalan dengan sangat meriah sambil diiringi dengan salju buatan yang ditebarkan oleh helikopter. Seiring berjalannya waktu, tibalah angin kencang yang telah diramalkan. Helikopter yang berputar mengelilingi Tower Sky tiba-tiba hilang kendali. Diterpa angin besar dan menabrak sisi gedung Tower Sky. Ledakan tak bisa dihindarkan. Api menyebar dari lantai 60-65 dan menjalar ke seluruh ruangan. Alat penyiram pun tidak berfungsi, sehingga membuat seluruh tamu pesta panik. Melihat kejadian itu, Daiho pun segera menelepon Yeonhee agar segera keluar dari gedung bersama Hana. Tetapi jalan keluar pun sangat padat dengan para tamu yang ingin keluar dari hotel. Mereka pun diperingatkan oleh pihak gedung untuk jangan turun melewati lift. Tetapi karena sangat panik, hal penting tersebut tidak didengarkan oleh mereka. Beruntungnya saat Yeonhee ingin menaiki lift tersebut telah penuh. Dan benar aja guys, saat lift tersebut turun, terjadilah ledakan yang membuat lift menjadi mati dan mengakibatkan lift tersebut terbakar dan meledak. Scene sepindah ke pemadam kebakaran yang telah sampai di Tower Sky. Karena panjang tangga mobil pemadam yang terbatas, mereka pun memulai penyelamatan dari lantai 19.
kemudian menggunakan tangga darurat untuk naik ke atas. Di dalam perjalanan, mereka pun bertemu dengan Daeho yang sedang berlari untuk menyelamatkan Yeonhee dan Hana. Tetapi sialnya di saat berlari, terjadi ledakan di suatu ruangan yang membuat sang kapten Yongki berlari untuk menyelamatkan Daeho. Setelah selamat, Daeho pun disuruh turun oleh sang kapten. Tetapi Daeho menolak dan berkata bahwa aku harus menyelamatkan putriku di atas. Setelah melihat kegigihan Daeho, akhirnya sang kapten pun mengizinkan Daeho untuk naik dan memberikannya HT untuk berkomunikasi. Bila kamu menemukan putrimu, hubungi kami dan kami akan menjemputmu, kata sang kapten. Daeho pun senang mendengarnya dan langsung bersemangat untuk mencari putrinya kembali. Di dalam perjalanan mencari putrinya, Daeho pun bertemu dengan kedua temannya. Tetapi sayangnya perjalanan itu tidak berjalan dengan lancar. Karena Mr. Jo sang pemilik hotel tiba-tiba mengaktifkan firewall untuk menghindari api yang terus menyebar. Karena hal itu, Daeho pun harus berlari untuk menghindari firewall tersebut. Dan beruntungnya Daeho berhasil dan menemukan putrinya kembali. Setelah itu Daeho pun langsung menghubungi Kapten Yongki bahwa mereka sedang terjebak dalam restoran yang telah ditutupi oleh firewall. Sang kapten pun mempunyai ide bahwa mereka akan ke sana dan meledakkan firewall tersebut. Tetapi sialnya di saat pemadam ingin meledakkan firewall, tiba-tiba semen di dalam restoran mulai hancur, yang membuat dinding, tiang, dan lantai menjadi retak dan berjatuhan. Daeho pun langsung berusaha untuk melindungi Hana dan Yeonhee dari puing-puing yang berjatuhan, dan mencari cara untuk berlindung. Beruntungnya Yeonhee melihat gondola gantung di dekat jendela, dan Daeho pun langsung meminta semua orang untuk melompat ke gondola untuk menyelamatkan diri. Setelah semuanya lompat ke gondola, tiba-tiba terjadi ledakan di restoran tersebut, yang membuat gondola tiba-tiba turun mendadak. Daeho pun langsung meminta teman-temannya untuk mendorong gondola tersebut untuk memecahkan kaca jendela. Karena jika mereka terjebak di dalam gondola, mereka akan terjatuh dan mati. Beruntungnya kaca jendela dapat pecah dan mereka pun lompat bertahap untuk memasuki gedung kembali. Setelah berhasil masuk gedung, Daeho pun mempunyai rencana untuk pergi ke gedung sebelah dengan melewati jembatan kaca. Beruntungnya tindakan tersebut dilihat oleh Kapten Yongki. Sang kapten pun segera lari untuk menghampiri Daeho dan teman-teman, untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut berbahaya. Karena jika semua pergi secara bersamaan, jembatan tersebut akan runtuh. Untuk keselamatan, Kapten Yongki pun pergi dahulu mengecek jembatan tersebut dan memberikan tanda jalan mana yang harus mereka lewati dengan mengikuti tanda lampu yang bersinar dan jangan berlari. Penyeberangan pun dimulai dari Hana terlebih dahulu dan diikuti oleh wanita hamil. Sialnya di saat proses penyeberangan, tiba-tiba terjadi ledakan di lantai tersebut yang membuat kaca pada jembatan tersebut retak. Dan sang manajer hotel pun segera berlari untuk menyelamatkan wanita hamil. Tetapi sayangnya di saat penyelamatan, tiba-tiba jembatan tersebut runtuh, yang mengakibatkan sang manajer pun jatuh dari jembatan tersebut. Segeralah Kapten Yongki dan rekannya pun langsung berlari untuk menyelamatkan wanita hamil dan Hana. Singkat cerita, akhirnya Daeho dan teman-teman pun mempunyai rencana untuk turun melewati lift dengan memanfaatkan sistem pengereman otomatis. Tetapi dikarenakan gedung sudah mulai runtuh, maka sistem pengereman ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Maka Kapten Yongki pun memprediksi bahwa lift akan meluncur sampai lantai 20. Dan setelah itu mereka akan bisa keluar dari lift.
Persiapan pun mulai dilakukan dengan cara memasang peledak di tali pengait lift. Dan setelah selesai, pemicu ledakan pun mulai ditekan oleh sang kapten. Lift pun mulai meluncur ke bawah dengan cepat. Tetapi sialnya di saat lift meluncur, tiba-tiba lift nyangkut di lantai 37, di area lantai yang sedang terbakar. Serentak orang-orang di dalam lift pun langsung panik. Dan mereka pun mulai berupaya untuk melompat-lompat sekeras mungkin agar lift itu bisa turun kembali. Beruntungnya upaya itu berhasil dilakukan. Tetapi lift turun tidak sesuai dengan prediksi sang kapten di lantai 20. Lift terus meluncur sampai berhenti di lantai 6. Setelah lift macet, Daeho dan sang kapten pun mulai keluar dari lift. Dan setelah itu disusul oleh wanita hamil. Tetapi sialnya di saat giliran ibu-ibu yang ingin keluar, rem lift tiba-tiba kendor, yang membuat lift turun kembali. Daeho pun langsung bergegas menyuruh Yoonhee keluar. Tetapi lift terus turun, yang membuat pintu lift semakin tertutup. Alhasil Daeho pun gagal menyelamatkan Yoonhee. Dan lift terus meluncur sampai ke lantai dasar. Setelah itu, Daeho dan sang kapten pun langsung bergegas keluar dari gedung untuk mencari bala bantuan. Dan tidak lupa, Daeho pun langsung mencari Hana untuk meyakinkan keselamatannya. Dan beruntungnya Hana selamat. Dan Daeho pun meminta izin kepada Hana untuk pergi menyelamatkan Yoonhee yang sedang terjebak di dalam gedung. Scene sepindah di mana tim pengamat gedung memberikan kabar buruk, di mana gedung akan runtuh dan hilang keseimbangan dalam waktu 20 menit lagi. Dan hanya satu cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara meledakkan bagian bawah gedung, sehingga gedung akan runtuh ke bawah dan tidak menimpa gedung yang lain. Kembali ke Daeho dan sang kapten. Untuk mempercepat penyelamatan sebelum gedung meledak, mereka pun mempunyai rencana untuk menyelamatkan Yoonhee dan teman-teman dengan cara meledakkan tampungan waduk air hujan. Dan setelah itu, air akan keluar gedung melewati saluran pembuangan menuju Sungai Han. Kapten pun diberikan pemicu ledakan oleh rekan kerjanya. Dan diperingatkan kembali bahwa waktu penyelamatan hanya tersisa 20 menit sebelum gedung meledak. Segeralah mereka pergi ke dalam gedung dan mencari Yoonhee dan teman-teman. Di saat pencarian, Byung-man yang sedang terjebak pun mendengar suara sang kapten. Segeralah Byung-man membuat tanda dengan cara memukul-mukul pipa untuk membuat suara berisik. Beruntungnya tanda tersebut terdengar oleh sang kapten. Dan segeralah mereka pergi ke area tersebut. Tetapi sialnya di saat perjalanan terjadi getaran di dalam gedung, yang membuat lift akan meluncur ke bawah. Sang kapten pun jadi terburu-buru untuk naik, yang mengakibatkan celananya tersangkut. Dan pemicu ledakannya terjatuh. Karena sudah nggak bisa diselamatkan, sang kapten pun meninggalkan pemicu tersebut dan tetap melanjutkan penyelamatan. Setelah berhasil membawa Yoonhee dan teman-teman ke saluran air, sang kapten langsung bergegas menuju tampungan waduk air hujan untuk memasang peledak. Dan setelah berhasil memasang peledaknya, waktu tinggal tersisa 3 menit 40 detik untuk keluar dari gedung. Dengan terpaksa, kapten pun mengunci dirinya sendiri di dalam waduk tersebut, dan berkata bahwa tidak ada waktu lagi. Peledak harus diledakkan secara manual, karena pemicunya telah terjatuh. Tetapi Daeho dan Sunwoo tidak mengizinkannya, dan meminta kapten untuk membuka pintunya. Sang kapten pun menolak dan mengatakan bahwa aku melakukannya bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi demi korban yang kelak bisa kamu selamatkan. Setelah itu, kapten pun pergi masuk ke dalam dan meninggalkan Daeho dan Sunwoo. Di dalam waduk, kapten pun membuat pesan suara sambil menangis kepada istrinya, yakni kau bertemu suami yang gak berguna. Sayang, maafkan aku. Terima kasih dan aku mencintaimu, istriku. Scene sepindah di mana Daeho dan Sunwoo telah sampai ke saluran air. Byung-man pun langsung menanyakan keberadaan kapten. Tetapi Sunwoo hanya bisa menangis.
dan nggak bisa menjawab pertanyaan Byungman. Setelah itu Daeho pun langsung menghubungi sang kapten bahwa mereka telah sampai di saluran air. Dan setelah itu kapten pun tersenyum sambil meledakkan waduk. Gelombang air pun langsung keluar melewati saluran air dan membawa Daeho, Yoonhee, dan teman-teman menuju Sungai Han. Setelah mereka selamat, gedung Tower Sky pun diledakkan. Byungman dan Sunwoo pun memberikan hormat ke arah gedung untuk menghormati pengorbanan sang kapten. Di akhir cerita, Hana pun melihat Yoonhee telah selamat. Mereka pun berpelukan dan film pun selesai. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.